Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rahman dari SMK Negeri 4 Jakarta, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Hari ini saya akan memberitahu kalian gimana sih cara konfigurasi DNS pada Debian 12. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu DNS. Jadi DNS atau Domain Name System adalah sistem yang mengubah nama domain menjadi alamat IP. Jadi browser selama ini tuh nggak pernah memahami apa itu nama domain. Browser hanya bisa membaca alamat IP. Jadi DNS itu ngelakuin penerjemahan itu. Contohnya jika kalian mengetik google.com, maka DNS akan mencari alamat IP dari google.com. Lalu browser akan terhubung ke IP tersebut. Untuk manfaat DNS itu yang pertama, kalian itu nggak perlu mengingat IP untuk membuka web. Terus kalian juga cukup mengetik nama domain di browser. Akses web menjadi lebih rapih dan mudah dikelola. Lalu juga bakalan cocok sama lingkungan web dan jaringan lokal. Itu paket yang gunakan, saya bakal menggunakan BIN 9 itu untuk membuat DNS server dan Resolve.com untuk mengelola konfigurasi DNS client. Lalu ada forward dan reverse, itu adalah dua arah kerja DNS. Jadi forward itu menerjemahkan nama domain jadi IP. Contohnya jika kalian ketik sekolah ID, DNS akan memberikan IP untuk sekolah ID yaitu 192.168.1.10. Nah, biasanya dipakai saat kalian ingin mengakses web menggunakan nama bukan IP. Kebalikannya, reverse adalah menerjemahkan IP menjadi nama domain. Contohnya jika kalian punya IP 192.168.1.10, maka DNS akan memberikan nama sekolah.id. Dipakai biasanya buat pengecekan, login, dan beberapa layanan jaringan yang butuh identitas nama server dan IP. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke nano cc interface. Kita akan menambahkan IP dari Debian dulu. Network interface ini. Nah, di bagian paling bawah tambahin baru allow flux DNS 34 device DNS 34 inet static. Tempat IP static itu IP-nya 2.16.1.1. Saya menggunakan class B aja supaya nggak monoton. Oke, setelah itu kita service satu. Itu kita cek di IPA nya yaitu udah bener. Sini udah ya, ini saya punya IP 192.16.1. Kalau gitu sini saya juga udah dapat internet, jadi harusnya bisa ping 888. Nah, kalau udah bisa gini, kalian tinggal update aja repository kalian. Bagi kalian yang nggak tahu cara nambahin repository gimana, kalian bisa nonton video sebelumnya. Saya udah kasih tahu, saya hanya sini hanya pt update aja. Oke, setelah saya update repository-nya, sekarang langsung aja kita install BIN 9-nya. Nah, jadi BIN 9 itu adalah software DNS di Linux ya. Oke, kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, setelah progresnya selesai, kita akan menambah kita akan masuk ke folder dari BIN itu. Seperti ini, kita cek /bin. Nah, sini kalau kalian ls, kalian bisa nemuin beberapa file. Nah, yang kita gunakan yaitu ada nemcov, db lokal, sama db.7. Yang pertama kita bakal menyalin db lokal menjadi domain. Jadi db lokal ini adalah template dari zona forward, sedangkan db yang satu lagi 1.7 ini adalah template dari template dari zona reverse. Sekarang kita masuk ke nano. Oh, ini tabel db. Oke, kita coba ls. Sekarang kita masuk ke nano. Nah, untuk ketikan zona, kita masukin domainnya .id, type master, koma,
Lalu file kita masukin path dari filenya yaitu etc bin db domain control tutup zone. Nah, di sini kita masukin network dari IP kita. Karena saya menggunakan kelas B, jadi hanya ada 2, 16 sama 172. Begitu in mesh addr stick alpha. Add master jadi koma file, kita jabarin lagi, kita kasih path dari filenya. Nah, kalau udah kita tutup lagi. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa save, Ctrl X, Y, enter. Lalu kita lanjut ke db domain. Jadi ya, bagi kalian yang nggak tahu, nemate.conf itu gunanya dia itu sebagai file konfigurasi utama DB9. Jadi dia itu ngatur zona DNS dan nentuin lokasi file DB yang seperti tadi, forward dan reverse. Lanjut ke DB domain. Di sini kita akan mengganti semua localhost dari sini menjadi domain kita, yaitu kita jabar dulu. Kita bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl W plus Ctrl R. Nanti kita ketikkan localhost di sini. Kita bakal ganti dengan nama domainnya yaitu sekolah.id. Kita pencet A supaya terganti semua. Setelah itu kita ke bawah. Di bagian sini itu cara ngebaca itu, jadi Akyong ini sebagai domain utama. Berarti sini domain utama menggunakan name server yaitu sekolah.id. Nah, di sini agar domain utama bisa bisa sama IP-nya dengan Debian, kita ganti di sini menggunakan IP Debian. Terus saya ingin membuat yang namanya itu subdomain www. Tadi kan yang Akyong ini domain utama, makanya www ini adalah subdomain. Jadi seperti www sekolah.id gitu. Sini saya akan tetap samain. Jadi nanti domain utama bakal diarahin ke 172.16.1, terus subdomain www bakal diarahin ke IP yang sama gitu. Setelah itu kita lanjut ke nano db. Ini juga sama, Ctrl W R terus localhost. Kita ganti dengan sekolah.id. Balik bawah. Nah, di sini tadi kan kita memasukkan networknya. Di sini kita masukkan IP hostnya. Nih, itu 1.1. Ini kan kita 172.16.1.1. Nah, di sini berarti bacanya domain utama name servernya itu sekolah ID. Jadi alamat 1.1 ini diterjemahkan jadi sekolah.id. Terus tadi ada kita tambah satu lagi karena kita membuat www tadi ya, subdomain. Tambah di sini www sekolah.id. Jangan lupa tambahkan titik di belakang ini. Kalau udah kita X Y. Nah, seperti ini ya gitu. Jadi IP yang 172 tadi bakal diubah jadi sekolah.id, terus sekolah.id bakal dirubah menjadi IP. Pokoknya diputar-putar gitu loh. Setelah itu kita bisa restart dulu sistem CTL, restart bin9. Setelah itu kita apt install resolve. Nah, sekarang kita ya install resolve ya. Jadi resolve itu buat ngelola daftar DNS pada sisi lain ya. Fungsinya untuk ngatur file yang resolve itu secara otomatis, dimana DNS yang dipakai oleh sistem, terus kita itu bisa dipilih gitu.
bisa memilih DNS mana. Terus mengupdate DNS saat jaringan itu ganti PT install resolve. Jadi setelah itu resolve adalah pengelola daftar DNS pada sisi klien. Nah, fungsinya itu buat ngatur isi file resolve secara otomatis, memilih DNS mana yang dipakai oleh sistem, sama mengupdate DNS saat klien itu juga ganti jaringan, DHCP atau konfigurasi interface. Oke, kalau udah, ini kalian masuk aja langsung nano etc resolve titik d titik resolve.conf titik d terus head. Nah, sini kalian tambahkan, yaitu yang pertama ada domain. Kalian masukkan nama domain kalian, sekolah.id, search sekolah.id, lanjut ke name server. Name servernya itu masukkan IP dari domain kalian, setelah itu kalian simpan, lalu systemctl restart resolve. Nah, setelah ini kita bakal coba NS lookup apakah berjalan. Nah, di sini udah berjalan ya. Lookup sekolah.id. Oke, setelah itu kita bakal coba di CMD. Caranya pertama kita buat menjadi only dulu. Nah, kalau kalian yang belum nambahin predator kedua, kalian tambahin dulu di sini ya. Kalian tambahin. Yaitu sini bakal saya coba ke VMnet 1 ya, supaya dia jadi host only, supaya dia itu bisa ngeping sama PC kita. Kita buka ncpcpl di VMnet 1, kita ke properties. Nah, ganti seperti ini ya. Jadi menggunakan network dari IP Debian, terus gateway-nya menggunakan IP Debian, terus DNS servernya menggunakan IP Debian juga. Setelah itu kalian lihat oke. Kalau udah, bisa masuk ke CMD. Nah, sekarang kita ping dulu 172.16.1 apakah bisa. Oke, jika bisa berarti kita bisa NS lookup 172.16.1. Nah, sini udah ada ya. Cuman jika kita coba di sini, ketikkan di browser, ini belum ada. Nah, gimana cara biar dia muncul? Caranya kita bakal menggunakan yang namanya web server Apache. Sini untuk hanya menginstal web servernya aja. Untuk penjelasan lebih lanjut mungkin saya akan lanjut di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Caranya apt install apache 2. Nah, ini nah, setelah selesai seharusnya kita udah bisa masuk ke domain sekolah ID. Tinggal tunggu. Nah, di sini udah bisa sekolah ID. Oh, mungkin dia karena DNS yang bersembur aduk sama DNS internet. Kita matikan dulu internetnya, kita coba lagi. Nah, ini udah bisa ya. Kalau udah bisa seperti ini, maka kalian itu udah selesai bisa menggunakan DNS ya. Oke, kalau gitu segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan komen bagi kalian yang misalnya belum tahu atau mau ada yang ditanyakan. Jangan lupa tinggalkan like juga agar membantu channel ini berkembang. Kalau gitu
Kalau gitu kita udahi di sini aja untuk materi kali ini. Saya Muhammad Sulaiman, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.